Biografi Kiai Haji Bahar bin Noer Hasan Kiai Alit Berilmu Laduni Bagian 1. Lahir di tengah laut, Hadratus Syekh Kiai Haji Bahar bin Nur Hasan bin Nur Khotim masih kanak-kanak ketika dinobatkan menjadi pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri PPS. Saat itu beliau berumur 12 tahun. Meski demikian, Kiai Bahar adalah sosok alim yang luar biasa. Beliau terkenal memiliki ilmu laduni, ilmu yang diberikan langsung oleh Allah tanpa proses belajar. Karena usianya yang sangat muda, beliau dikenal dengan sebutan Kiai Alit, dalam bahasa Jawa. Alit berarti kecil. Kehidupannya yang unik menjadikannya sangat menarik untuk dipelajari dan disusun dalam bentuk sejarah khusus. Namun demikian, dalam penyusunan itu tidaklah semudah yang dibayangkan. Pencarian data dan analisis yang tepat mengenai kehidupan kakak Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan ini cukup sulit bagi tim yang dipercaya untuk membukukan sejarahnya. Sebelum kelahiran Kiai Bahar, saat itu, pertengahan abad 19, Pondok Pesantren Sidogiri masih berupa bilik-bilik kecil yang sangat sederhana. Dengan desain bilik cangkruk, kesan klasik menjadi sangat mencolok jika melihatnya. Namun, ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Dari bangunan-bangunan ala kadarnya itu telah banyak tumbuh ulama-ulama yang menebarkan wanginya nilai-nilai ajaran agama Islam di seantero tanah Jawa dan Madura. Para santri pada waktu itu bersemangat mengikuti pengajian Kiai Haji Nur Hasan bin Nur Khotim. Kiai Nur Hasan senantiasa ikhlas menyalurkan ilmunya kepada mereka. Beliau yang dulunya santri Sidogiri yang sangat alim berkat ketekunan belajarnya dan memiliki sifat tawadu yang tinggi, setelah menjadi pengasuh beliau terkenal humul, tidak suka menampakkan kelebihan yang dimiliki, dan tidak tidur malam hari, sahirul layali. Selain itu, beliau merupakan sosok ahli ibadah. Ketika mondok di Sidogiri, Kiai Nur Hasan adalah salah satu santri Kiai Haji Mahali. Beliau mendapat perhatian khusus dari Kiai Mahali. Karena sifat-sifat mulianya tersebut, hingga suatu hari dinikahkan dengan Nyai Hanifah, putri Kiai Mahali. Lahir di perjalanan ke Makkah. Perlahan-lahan kapal itu menarik sauh dan meninggalkan pelabuhannya. Hari itu hamba-hamba Allah akan memenuhi panggilannya untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah, Makkah Al-Mukarramah. Dalam perjalanan itu, Kiai Nur Hasan bin Nur Khotim adalah salah satu penumpang kapal sebagai calon jamaah haji, dengan ditemani istrinya yang hamil tua, Nyai Hanifah. Walaupun alat transportasinya hanyalah kapal laut sederhana yang menyebabkan perjalanan harus ditempuh cukup lama, keduanya bersyukur dapat memenuhi panggilan Tuhan. Kapal laut saat itu merupakan satu-satunya alat transportasi untuk mencapai tanah Arab. Beberapa lama kemudian, saat kapal berada di tengah samudera, Nyai Hanifah merasa akan melahirkan. Dengan perlengkapan dan bantuan seadanya, sekuat tenaga ia mencoba berjuang melewati detik-detik penting yang mempertaruhkan nyawanya. Bahkan juga nyawa bayinya. Ketegangan pun menyelimuti para penumpang lain yang menunggu kabar di luar kamar dengan harap-harap cemas. Tiba-tiba jerit tangis seorang bayi terdengar keras. Bayi laki-laki yang baru keluar dari rahim ibunya itu menyapa manusia-manusia dengan tangisannya. Ungkapan syukur melompat-lompat dari mulut setiap orang yang menyaksikan keharuan itu. Terlebih pasangan Kiai Nur Hasan dan Nyai Hanifah yang baru saja menjadi seorang ayah dan ibu. Dalam suasana bahagia menyambut anak pertamanya, Kiai Nur Hasan memandangkan suara azan di telinga kanan dan suara iqamah di telinga kiri sang bayi. Nama Allah dan Muhammad diperdengarkan dan diperkenalkan kepada si mungil dengan indah, memasuki lubang telinganya. Lalu dari air gentong yang dibawa sebelum berangkat, beliau memandikan si kecil untuk pertama kalinya. Dingin dan segar. Bayi itu lahir pada pertengahan 1800-an. Karena kelahirannya di tengah laut, dan diharapkan menjadi orang yang berpengetahuan luas dan mendalam, bayi itu oleh Kiai Nur Hasan diberi nama Bahrul Ulum. Artinya, lautan ilmu. Bahrul Ulum, yang nama panggilan sehari-harinya Bahar,
merupakan anak pertama dari 6 bersaudara putra-putri Kiai Nur Hasan bin Nur Hatim dan Nyai Hanifah binti Mahali. Selain anak pertama, ia satu-satunya anak yang terlahir di tengah laut di antara saudara-saudaranya. Adiknya, 2 laki-laki dan 3 perempuan, yakni Kiai Haji Dahlan Sukunsari, Kiai Haji Nawawi, Sidogiri, Nyai Munawarah, Serambi, Nyai Fatonah, Sidogiri, dan Nyai Anisatun, Sidogiri. Bahar kecil hidup di bawah naungan keluarga yang penuh kasih sayang, dan ajaran-ajaran bernafaskan agama mewarnai kehidupannya. Ayahnya seorang pengasuh PP Sidogiri yang kesohor dengan kealimannya sejak mondok, dan ibunya adalah putri seorang pengasuh PP Sidogiri, Kiai Haji Mahali atau Kiai Haji Musliman. Sementara ayahnya menjalankan aktivitas-aktivitas religius sebagai pengasuh PPS dan tokoh terpandang di mata masyarakat, ibunya mengatur rumah dan membesarkannya. Setiap hari air susunya selalu membasahi bibir si bayi. Bahar kecil belajar berjalan bersama ibunya, hingga suatu saat ia bisa berjalan dan bahkan berlari. Ingin berkat tanpa hadir undangan. Walaupun waktunya banyak dihabiskan dengan kesibukannya sebagai pengasuh PPS, Kiai Haji Nur Hasan bin Nur Hotim masih menyempatkan diri mengunjungi kerabat-kerabatnya yang jauh, demi mempererat tali kekeluargaan. Misalnya, beliau pernah ke Bangkalan untuk bertemu Syekh Chona Kholil tahun 1835 sampai tahun 1925, keponakan sepupunya dari keturunan Kiai Asror yang sekaligus santrinya sendiri, yang telah menjadi ulama besar di Madura. Dalam kunjungannya ini, beliau mengajak kedua putranya yang masih kecil, Kiai Bahar dan Kiai Nawawi. Meski sudah menjadi kiai yang sangat berpengaruh, Kiai Kholil tidak pernah melepaskan sifat tawaduk terhadap gurunya. Beliau sangat senang mendapat kunjungan orang yang pernah membekalinya dengan ilmu pengetahuan itu. Dalam kunjungan tersebut, Kiai Kholil bertanya kepada Bahar kecil, "Mindoannya itu, kamu ingin mendapat berkat dengan menghadiri undangan, atau diam di rumah tanpa menghadiri undangan tapi mendapatkan berkat?" "Ya, kalau saya enakan di rumah diantarin berkat," jawab Kiai Bahar singkat. Lalu Kiai Nawawi ditanya juga oleh Syekh Chona, "Kalau kamu bagaimana?" Namun jawaban Kiai Nawawi berbeda dengan jawaban kakaknya, "Ya enakan ikut ke sana undangan dan dapat berkat." Sebenarnya, pertanyaan yang diajukan Kiai Kholil itu bukanlah pertanyaan biasa. Pertanyaan itu berhubungan dengan cara mereka memperoleh ilmu di kemudian hari. "Kalau kamu, nggak usah cari ilmu," lanjut Kiai Kholil sambil menunjuk pada Kiai Bahar. Lalu beliau menoleh kepada Kiai Nawawi, "Kalau kamu, harus kasab usaha." Ternyata, apa yang diucapkan Kiai Kholil menjadi kenyataan. Kiai Bahar kemudian terkenal dengan ilmu laduninya, sedangkan Kiai Nawawi terkenal dengan barakahnya, berkat ilmu yang dituntutnya di beberapa tempat selama bertahun-tahun. Berguru kepada Syekhona Kholil, perkembangan Kiai Haji Bahar bin Nur Hasan kecil tidak lepas dari pengawasan Kiai Haji Nur Hasan bin Nur Hotim, ayahnya. Kiai Nur Hasan mendidik putra pertamanya itu dengan baik, karena ialah kelak yang diharapkan menjadi penerus perjuangannya. Kemudian, setelah dirasa cukup umur, maka Kiai Nur Hasan berencana untuk memberangkatkan putranya itu menuntut ilmu ke pesantren lain. Kiai Nur Hasan adalah orang yang tawaduk dan menghormati orang alim, walaupun santrinya sendiri. Meski dirinya seorang kiai besar, beliau memilih salah satu santrinya untuk mendidik putranya. Putranya, Kiai Bahar, dimondokkan kepada Syekh Chona Kholil di Bangkalan, Madura. Beliau adalah seorang wali dan ulama besar, hafal Al-Quran pada masa kecil, pakar fikih, nahwu, dan tasawuf, juga mursyid tarekat Qadariyah wan Naqsyabandiyah. Kiai Kholil merupakan salah satu santri yang mengaji kepada Kiai Nur Hasan bin Nur Hotim, ayah Kiai Bahar, walaupun tidak mondok di Sidogiri. Beliau mondok di PP Kebon Candi Winongan, ke timur Warungdowo, Pasuruan.
Setiap hari beliau berjalan kaki menempuh jarak kira-kira 20 km ke Sidogiri untuk mengaji. Dalam perjalanan, tiap kali menjumpai pohon besar beliau berhenti dan membaca surat Yasin 1 kali. Hingga ketika sampai di Sidogiri, beliau telah membaca surat Yasin 20 kali. Begitu pula dalam perjalanan pulang setelah menimba ilmu dari Kiai Nur Hasan, beliau membaca Yasin 20 kali. Dan untuk melengkapi 41 kali, beliau membaca surat Yasin 1 kali ketika sampai di Warungdowo. Selain itu, sebelum masuk ke kompleks PP Sidogiri, Kiai Kholil terlebih dahulu melepas terompahnya, lalu berjalan tanpa alas kaki menuju tempat pengajian Kiai Nur Hasan. Hal ini beliau lakukan karena tazim dan tawaduknya yang luar biasa kepada gurunya. Sebenarnya, Kiai Kholil masih kerabat dekat Kiai Nur Hasan. Beliau putra Kiai Abdel Latif bin Zaujah Kiai Hamim binti Kiai Asror, yang tinggal di Bangkalan. Sedangkan Kiai Nur Hasan adalah putra Kiai Nur Khotim bin Kiai Asror. Dari silsilah ini, dapat diketahui bahwa Kiai Kholil adalah keponakan sepupu Kiai Nur Hasan. Meski demikian, hal itu tidak mengurangi rasa hormatnya terhadap sang guru. Diusir dari Bangkalan, Kiai Bahar mondok di Bangkalan pada umur 9 atau 12 tahun. Di antara teman seperiode beliau ketika mondok di Bangkalan adalah Kiai Haji Manaf Abde Karim, pendiri PP Lirboyo, Kediri. Tidak banyak keterangan tentang bagaimana Kiai Bahar saat nyantri di Bangkalan, baik tahun atau kegiatan kesehariannya. Namun kisah yang masyhur adalah tentang beliau ditaksir dan diusir oleh gurunya. Alkisah, ketika Kiai Bahar mondok di pesantren Syekh Chona Kholil, beliau bermimpi tidur dengan istri Kiai Kholil. Pagi harinya, versi lain waktu subuh Kiai Kholil keluar membawa pedang, versi lain golok tumpul, sambil marah-marah pada santrinya. Kata beliau, "Korang ajar. Sapah malemah tedung bereng bi, tang bine. Ayoh ngako. Sapah malemah tedung bi, tang bine. Kurang ajar. Siapa tadi malam yang tidur dengan istri saya? Ayo mengaku. Siapa yang tadi malam tidur dengan istri saya?" Semua santri ketakutan dan tidak ada yang berani menjawab, karena mereka merasa tidak melakukannya. Lalu Kiai Kholil menyuruh mereka berjalan dua-dua, bergandengan, di depan beliau. "Ayo keluar wedue. Ayo keluar dua-dua," bentak Kiai Kholil yang terkenal keras itu. Para santri pun keluar secara bergandengan. Namun, santri yang terakhir tidak ada gandengannya. Kiai Kholil yang mengetahui hal itu heran dan berkata, "Le, riyah kemah berengah. Lah, ini mana gandengannya?" "Sobung kie, tidak ada kiai," jawab santri yang tanpa pasangan tersebut dengan gemetar. "Paleng sengetek jiah setedung bi, tang bine. Ayu sareen, sareen. Mungkin yang bersembunyi itu yang tidur dengan istri saya. Ayo cari, cari," perintah beliau. Segera semua santri, yang waktu itu berjumlah 20 orang, mencari Bahar kecil yang bersembunyi di biliknya karena merasa bersalah dengan mimpi yang beliau alami. Akhirnya beliau ditemukan dan segera dibawa ke hadapan Kiai Kholil. Dengan berterus terang, Kiai Bahar menceritakan apa yang dialaminya itu. "Enggi kaule kie, kong kaule nekah mempe." "Ya, memang saya yang melakukannya Kiai, tapi saya cuma mimpi." Kurung tutup titik petik 2. Setelah mendengar penuturan santrinya itu, Kiai Kholil menghukumnya dengan disuruh menebang pohon-pohon bambu, barongan, di belakang dalam dengan pedang tumpul yang sejak tadi dalam genggaman beliau. Setia BNE tindak bi, engko. Barongan sebedeh neng budinah romah ruah ketok kabi sampek berse. Jek sampek bede karena tekkaah daun setong. Sekarang kamu saya tindak. Rumpun bambu yang ada di belakang rumah saya itu tebang semua sampai bersih. Jangan sampai ada sisanya, meskipun selembar daun, kata beliau. Dalam riwayat lain, Syekh Chona mengatakan, "Reng pereng poger kabi, seareh kodu mare." Bambu-bambu itu tebang semua, sehari harus sudah selesai.
Ajaib, ternyata Kiai Bahar bisa merampungkannya setengah hari. Setelah selesai dari tugasnya, Bahar Kecil pergi menghadap Kiai Kolil, untuk melaporkan hasil pekerjaannya. Kiai Kolil yang melihatnya menghadap, bertanya dengan nada tinggi, "Mareh, sudah?" Si santri menjawab singkat, "Enggi, ampon iya, sudah," sambil menyerahkan kembali pedang yang dibawanya tadi. Setelah itu, Kiai Kolil mengajaknya ke dalam suatu ruangan yang di dalamnya tersedia beberapa talam penuh nasi, lengkap dengan lauk pauknya, yang konon cukup untuk makan 40 orang. Ternyata sang Kiai menyuruhnya menghabiskan nasi-nasi itu. Setia, Ria kakan petadek, Jack sampek ta epetadek, Mon sampek ta epetadek, epedeng ben. Sekarang, makan ini sampai habis. Jangan sampai tidak dihabiskan. Kalau tidak dihabiskan, saya tebas kamu. Perintahnya dengan mengancam. Secara akal, tidak mungkin satu orang bisa menghabiskan makanan sebanyak itu. Tetapi ternyata Bahar Kecil bisa memakan nasi-nasi itu sampai habis dalam waktu singkat. Setelah selesai, Kiai Kolil membawanya ke ruang lain yang penuh dengan aneka buah-buahan. Setia, Ria petadek, sekarang, habiskan ini, perintah beliau. Segeralah Bahar melaksanakan perintah gurunya. Buah-buahan dalam ruangan itu pun habis dalam waktu singkat. Setelah itu, ia diajak keluar dari ruangan oleh Kiai Kolil dengan menangis. Bahar tidak mengerti, kenapa gurunya menangis. Tang elmohlah epetadek bi, Mas Bahar. Weslah kakek mole, ilmuku sudah dihabiskan oleh Mas Bahar. Sudah, pulanglah kamu, kata Kiai Kolil kepada Bahar seraya mengusap air matanya. Nasi, lauk pauk, serta buah-buahan merupakan isyarat akan aneka macam ilmu Kiai Kolil. Riwayat lain menyebutkan bahwa Kiai Kolil berkata, "Engkok nyare elmoh neng Sidogiri payah, setialah ekoniin pol, saya mencari ilmu ke Sidogiri dengan susah payah, sekarang sudah dijemput baca, diambil kembali." Dan sebagian riwayat menyebutkan, setelah Kiai Bahar Kecil selesai membabat pohon bambu, beliau disiram dimandikan oleh Kiai Kolil. Ketika disiram, beliau melafalkan niat wudhu. Setelah itu Kiai Kolil menyuruh beliau pulang ke Sidogiri. Saat Kiai Bahar pulang ke Sidogiri, Kiai Kolil mengikut sertakan 7 santrinya dari Madura untuk menjadi santri Kiai Bahar. Masa mondok Kiai Bahar pada Kiai Kolil adalah seminggu, atau kurang dari 1 bulan. Setelah diusir Kiai Kolil, Kiai Bahar langsung menjadi pengasuh PPS. Menurut riwayat, setelah peristiwa itu, Kiai Kolil Bangkalan pernah berkata tentang Sidogiri, 7 turun dari keturunan saya harus mondok di Sidogiri. Belajar di Makkah. Petualangan Kiai Bahar mencari ilmu tidak hanya di Bangkalan kepada Syekh Cona Kolil, namun juga dilakukan di kota lahirnya agama Islam, Makkah Al-Mukarramah. Sebenarnya, beliau belajar ke Makkah sekadar untuk mentahkikkan ilmunya, guna mengetahui seberapa dalam ilmu yang telah ia peroleh. Diduga kuat bahwa Kiai Bahar menuntut ilmu di Mekah ketika menunaikan ibadah haji. Pada masa itu, orang naik haji ke Makkah selama 7 bulan. Yakni 2 bulan untuk pulang pergi naik kapal laut, dan 5 bulan mukim di Mekah Al-Mukarramah. Kesempatan besar mukim di Mekah itu tidak disia-siakan oleh Kiai Bahar. Beliau mengisi waktu luangnya dengan mengaji di beberapa tempat. Di antaranya adalah majelis pengajian yang dibina oleh Sayyid Abu Bakar Syata'at Dimyati, wafat pasca 1300 pengarang kitab Iyanatut Talibin. Beliau seorang ahli fikih kenamaan yang juga menjadi guru Kiai Nur Hasan, ayah Kiai Bahar. Ketika Kiai Bahar berada di Tanah Suci, beliau banyak menjawab pertanyaan dari orang-orang di sana. Anehnya, walaupun pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada beliau dari beberapa mazhab yang berbeda, Kiai Bahar dengan mudah menjawab satu persatu sesuai dengan mazhab masing-masing. Nama Kiai Bahar pun terkenal di kalangan mereka sebagai seorang yang berwawasan tinggi dalam hukum-hukum syariat. Beristri Syarifah, putri Habib Ampel.
Kiai Haji Bahar bin Nur Hasan menikah dengan seorang syarifah dari Surabaya dan seorang janda kiai dari Pulau Madura. Beliau juga memiliki beberapa istri lain. Bahkan sering terjadi, kalau Kiai Bahar mengimami salat di suatu masjid, saat turun dari masjid beliau dikerubungi orang karena ingin menjadikan beliau sebagai menantu. Mereka berbuat demikian karena suara beliau enak didengar, wajahnya tampan, dan berpostur tubuh tinggi besar. Dalam pernikahan, masalah kafah kesesuaian kedua mempelai merupakan masalah yang sangat penting. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai syarat perkawinan. Seorang laki-laki yang berkebangsaan Ajam non-Arab tidak boleh menikahi perempuan Arab. Dan menurut adat yang berlaku, biasanya kalau yang laki-laki orang Jawa dan yang perempuan orang Arab keturunan Rasulullah, keduanya tidak boleh dipertemukan, sebab bisa memutuskan nasab. Itulah sebabnya Kiai Bahar tidak disukai oleh masyarakat Arab Ampel saat hendak menikahi putri seorang Habib keturunan Arab di Botoh Putih Ampel Surabaya ketika berusia 27 tahun. Ketika akan melangsungkan akad nikah, Kiai Bahar sempat dicaci karena keturunan orang Jawa dan orang desa, sedangkan istrinya adalah orang kota dan berdarah keturunan Arab. Tapi mereka tidak tahu, sebenarnya Kiai Bahar juga keturunan Habaib yang bergelar Basyaiban. Pada waktu akad nikah, para Habaib dan orang-orang yang hadir waktu itu mengatakan, "Ya opo Habib iki, kok ngame, mantu teko deso. Koyok opo seh wonge, bagaimana Habib ini, kok mengambil menantu orang desa? Seperti apa sih orangnya?" Ketika melihat Kiai Bahar datang ke tempat resepsi pernikahan dengan berpakaian sederhana dan memakai bakiak, tak sedikit orang yang mencerca dan menertawakan beliau. Setelah akad nikah selesai, Kiai Bahar disuruh berpidato di depan halayak ramai oleh sang mertua. Karena pidato beliau menggunakan bahasa Arab yang fasih bukan bahasa Arab pasaran, kontan semua hadirin merasa takjub dan tunduk mengakui kealiman beliau, serta menyesal karena telah meremehkan beliau. Mereka sadar bahwa mereka salah besar dalam menilai Kiai Bahar dan mengakui bahwa beliau bukanlah orang sembarangan. Istri pertama Kiai Bahar dari Surabaya itu disebut Nyai Sepuh. Nyai Sepuh tinggal di Sidogiri bersama Kiai Bahar. Ada kisah menarik tentang kekeramatan Nyai Sepuh ini. Pernah datang tamu pejabat ke dalam Kiai Bahar, yang diantarkan oleh kepala desa. Oleh Nyai Sepuh, tamu itu disuguhi jagung sangar dengan cara ditaburkan di hadapannya. Lalu beliau bilang, "Silahkan." Tentu saja sang tamu keheranan, kok diberi suguhan seperti itu. Tetapi ketika ia mencoba memakan jagung itu, ternyata rasanya sangat enak, sehingga ia menyimpan beberapa butir jagung dalam saku bajunya. Tak lama kemudian, Nyai Sepuh juga menyuguhkan roti, tetapi roti yang sudah berwarna biru karena basi. "Silahkan," kata beliau. Kembali sang tamu heran. Awalnya ia enggan memakannya, tetapi setelah dicoba, ternyata roti itu terasa enak sekali. Maka sebagian roti itu juga disimpannya dalam saku bajunya. Tetapi saat ia pamit akan pulang, Nyai mengatakan, "Sing halal iku gipangan gek kene. Yang halal itu kalau dimakan di sini." Ternyata Nyai tahu apa yang tamu itu lakukan. Putranya juga berilmu laduni. Dari Nyai Sepuh, Kiai Bahar oleh Allah dikaruniai seorang putra yang diberi nama Abdul Goni. Mas Goni orangnya tampan dan daya tarik mahabbahnya besar. Beliau juga memiliki keistimewaan seperti Kiai Bahar, memiliki ilmu laduni. Suatu sore, Mas Goni meminta sepeda roda 3 pada Kiai Bahar. Kiai Bahar menyuruh putranya menghafalkan Nasham Alfiyah terlebih dahulu, baru diberi sepeda. Ternyata, pagi keesokan harinya Mas Goni sudah hafal Alfiyah. Katanya, "Ba, endi sepedae, aku wis hafal." "Abah, mana sepedanya? Saya sudah hafal Alfiyah." Dalam waktu 1 malam, Mas Goni sudah hafal Alfiyah yang berjumlah 1000 bait itu. Padahal waktu itu beliau masih kecil, mungkin umur 6 tahun.
Mas Goni kalau bepergian, jalan-jalan sering dengan Kiai Haji Nur Hasan Nawawi, sepupunya. Mas Goni berambut panjang. Beberapa kali ibunya menyuruh beliau untuk memotong rambut, tetapi beliau tidak mau. Ketika Mas Goni akan menikah, sebulan sebelumnya ibu beliau telah menyuruh untuk potong rambut. Tetapi beliau tidak mau, dan menjawab, "Kate ngatam nosik." Mau menghatamkan Al-Quran dahulu. Lalu seminggu sebelum menikah, sekali lagi ibu Mas Goni menyuruh memotong rambut, kali ini dengan nada memaksa. Akhirnya Mas Goni memotong rambutnya yang panjang. Tetapi, sehari setelah memotong rambut, beliau wafat. Sebetulnya, Kiai Bahar tidak senang punya anak. Alasan beliau, "Saya jaga diri sendiri saja tidak mampu, apalagi sampai punya anak." Ketika istri beliau mengandung, beliau berdoa agar anaknya tidak sampai lahir. Tetapi kenyataannya istri beliau melahirkan seorang putra, Mas Abde Goni. Setelah itu, Kiai Bahar berdoa kepada Allah agar putranya mati pada waktu kecil. Ternyata takdir berkata lain, Mas Abde Goni tumbuh besar sampai hampir kawin. Ketika acara pernikahan akan dilangsungkan, dan iringan-iringan pengantin perempuan dari Sidoresmo Surabaya sudah datang, Mas Abde Goni masuk ke dalam kamarnya, tak berapa lama kemudian beliau wafat di sana. Semua undangan ribut karena calon pengantin laki-laki meninggal. Akhirnya sebagian orang memberanikan diri mengabarkan hal itu kepada Kiai Bahar yang sedang mengisi pengajian untuk santri di surau. Tapi, yang keluar dari bibir beliau setelah diberitahu ternyata kalimat syukur, "Alhamdulillah, tang anak mate. Alhamdulillah, anakku sudah meninggal." Kejadian ini sesuai dengan harapan Kiai Bahar, karena beliau tidak ingin memiliki keturunan. Mas Goni wafat kira-kira setengah jam sebelum menikah. Akad nikah akan dilaksanakan jam 9 pagi, jam setengah 9 beliau telah menghadap Sang Kuasa. Riwayat lain mengatakan beliau wafat 3 hari menjelang pernikahannya. Selain Mas Goni, Kiai Bahar punya banyak anak dari beberapa istri. Tetapi semuanya wafat pada waktu kecil, kecuali Mas Abde Goni. Lanjut bagian 2, Biografi Kiai Haji Bahar bin Noer Hasan Kiai alit berilmu laduni.